Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Devi Pratama, salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi dari UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia di bawah bimbingan yang terhormat Ibu Gita Astrid, SHI, MSI. Menurut saya, masyarakat pedesaan mampu untuk mengembangkan pola sistem komunikasinya. Nah, sistem komunikasi masyarakat pedesaan ini biasanya dilakukan secara langsung atau secara lisan dengan tatap muka yang biasanya dilakukan pada suatu perkumpulan tertentu yang sudah menjadi tradisi masyarakat pedesaan, seperti contohnya pengajian, arisan, atau hanya sekedar duduk-duduk di suatu tempat yang dianggap strategis. Dengan adanya globalisasi yang membuat perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat, masyarakat pedesaan tidak terlepas dari pengaruh tersebut, sehingga pola komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dan secara langsung kini beralih menggunakan media-media tertentu, terutama menggunakan gadget. Faktor yang mendorong masyarakat pedesaan mampu untuk melakukan perkembangan dalam segi pola sistem komunikasinya, yaitu yang pertama, keinginan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi demi kepentingan dan juga kemajuan bersama, terutama dalam hal membangun sistem komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi yang terus berkembang sehingga memungkinkan komunikasi satelit untuk masuk juga ke wilayah pedesaan. Yang ketiga, didukung oleh generasi yang memiliki pola pikir lebih maju. Namun, perkembangan pola sistem komunikasi di masyarakat pedesaan ini hanya diterima oleh sebagian orang yang mampu untuk menggunakan atau mengoperasikan sistem ataupun media dalam berkomunikasi, seperti generasi muda dan beberapa dari orang tua. Nah, sebagian dari mereka, terutama dari orang tua atau orang yang lanjut usia, biasanya tidak mampu menerima hal ini dan mereka akan menggunakan sistem komunikasi yang lama, yaitu dengan menggunakan komunikasi secara tatap muka. Biasanya orang-orang tersebut beranggapan bahwasanya komunikasi dengan menggunakan media ini kurang menghargai budaya dan adat dan dianggap kurang menghargai orang yang lebih tua. Yang pertama, ada model jarum injeksi. Artinya, arus komunikasi ini disampaikan dalam satu arah, yaitu dari media massa kepada audiens atau khalayak. Yang menjadi dasar dari model ini adalah audiens atau khalayak itu lebih fasih dalam menerima berbagai informasi yang disebarkan melalui media, sedangkan media ini berperan lebih aktif dalam mempengaruhi audiens. Yang kedua, model aliran satu tahap, artinya media massa ini langsung berhubungan dengan audiens. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan ini langsung mengalir dari media massa kepada audiens. Artinya audiens langsung bisa mengakses dari media massa mengenai informasi tertentu. Yang ketiga yaitu model aliran dua tahap. Nah, dalam model ini pesan-pesan yang disampaikan melalui media tidak langsung mengenai kepada audiens, tetapi harus melewati atau disampaikan dulu melalui pihak tertentu. Nah, pihak ini dinamakan atau disebut dengan opinion leader. Nah, dalam model ini terdapat dua tahap dalam penyampaian pesan. Yang pertama yaitu dari media massa kepada opinion leader, yang kedua yaitu dari opinion leader kepada audiens. Dan yang terakhir ada model aliran banyak tahap. Nah, model ini merupakan gabungan dari tiga model yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Model ini menyatakan bahwasanya pesan-pesan dari media massa menyebar kepada khalayak melalui interaksi yang kompleks.
Opinion leader merupakan orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki keunggulan dari masyarakat lainnya, atau untuk saat ini lebih sering disebut sebagai influencer. Menurut saya, peran opinion leader itu yang pertama yaitu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam ruang lingkup sistem sosial masyarakat. Yang kedua, memotivasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, mempunyai otoritas yang tinggi untuk menentukan sikap para pengikutnya dalam dunia politik. Dan juga opinion leader ini akan menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai wadah informasi atau sebagai wadah penyebaran informasi kepada masyarakat dan juga sebagai pendorong masyarakat untuk melakukan inovasi-inovasi. Mengapa opinion leader yang berada di wilayah pedesaan itu lebih berpengaruh daripada yang berada di perkotaan? Karena tingkat media yang menyebarkan informasi di masyarakat pedesaan itu lebih rendah, dan juga pendidikan yang ada di pedesaan itu tidak semaju di pendidikan yang ada di wilayah perkotaan. Sehingga dalam hal ini masyarakat pedesaan mengandalkan opinion leader untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi-informasi dan juga pengetahuan dalam berbagai aspek. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan, karena perkembangan media dalam penyebaran informasi ini sudah maju, terutama pada media massa, sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh dengan adanya opinion leader karena mereka sudah mampu untuk menentukan sikap dan perilaku mereka dengan secara tidak langsung karena mengakses media massa yang sudah berkembang di kalangan mereka. Baiklah, itu tadi jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.